الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini ialah kita akan membahas kisah tentang dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iblis laknatullah. Diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyuruh itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lantas Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Lalu Nabi berkata pelan kepada Umar bin Khattab, bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan di hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukakanlah pintu. Kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka, buta sebelah matanya, dagunya berjanggut sebanyak 7 helai, rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang, terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Ia berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin. Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai terlaknat? Iblis menjawab, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar,
Niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Rasulullah kemudian bertanya kepada iblis, "Jika kamu jujur, beritahulah kepadaku, siapa orang yang paling kamu benci?" Iblis pun menjawab, "Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Rasulullah lalu bertanya, "Siapa lagi yang kamu benci?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya kembali, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim dan wara', menjaga diri dari syubhat, yang saya tahu lagi penyabar." Rasulullah lalu bertanya kembali, "Siapa lagi wahai iblis?" Iblis menjawab, "Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Siapa lagi wahai iblis?" Iblis menjawab, "Orang miskin, fakir, yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya." Rasulullah lalu bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang bersabar." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang selalu bersyukur." Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur?" Iblis menjawab, "Jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya pada tempat yang halal." Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada iblis, "Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat?" Iblis menjawab, "Aku merasa panas dan gemetar." Rasulullah bertanya kembali, "Kenapa wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Sesungguhnya jika seorang hamba sujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah akan mengangkat derajatnya 1 tingkat." Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada iblis, "Jika mereka saum atau puasa?" Lalu iblis menjawab, "Saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa." Rasulullah lalu mengajukan pertanyaan lagi, "Jika mereka menunaikan haji?" Iblis pun menjawab, "Saya menjadi gila." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Jika mereka membaca Al-Quran?" Iblis menjawab, "Aku meleleh seperti timah meleleh di atas api." Rasulullah kembali bertanya kepada iblis, "Jika mereka berzakat?" Iblis pun menjawab, "Seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji dan kampak dan memotongku menjadi 2." Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa begitu wahai iblis laknatullah?" Iblis pun menjawab, "Sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya." Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada iblis, "Apa pendapatmu tentang Abu Bakar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam?" Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Apa pendapatmu tentang Umar?" Iblis menjawab,
Demi Tuhan, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Rasulullah bertanya kembali, apa pendapatmu tentang Utsman? Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Lalu Rasulullah berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Muhammad, hai hatta, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, aku akan sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang tidak buta huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis, yakni ikhlas. Lalu Rasulullah berkata kepada iblis, bertanya, siapa yang mukhlis, orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apa engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham, dinar, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya tergantung pada nafsu dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu, hai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasehat kamu berdua? Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba, adalah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaanku dan kesenanganku. Barang siapa talak bersumpah cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali, dan meskipun ia benar. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan salat barang 1-2 jam. Setiap kali mau salat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk, sehingga dia mengakhirkan salatnya dan mengerjakannya tidak pada tepat waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirimkan satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri dan kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku, dan aku cium antara kedua matanya, dan aku katakan kepadanya,
Aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam salat, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal salat ketika salat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka ia mencucuk salat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika salat berjamaah, aku cambuk dia dengan lijam, lalu aku angkat kepalanya. Sebelum imam mengangkat kepalanya, aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah salatnya. Dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika salat, sehingga ia mensucikan aku ketika ia salat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya, dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta kepada dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan salat. Aku katakan kepadanya, salat tidak wajib atasmu. Salat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah salat, sebab ia tidak wajib atasmu. Salat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu memahaminya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Jika kamu sembuh, kamu harus salat yang diwajibkan sampai ia mati dalam keadaan kafir. Jika ia mati dan meninggalkan salat ketika sakit, ia bertemu Tuhan dan Tuhan marah padanya. Nabi berkata, wahai terlaknat, siapa teman dudukmu? Iblis menjawab, pemakan riba. Nabi bertanya, siapa teman kepercayaanmu? Iblis menjawab, pezina. Nabi bertanya, siapa teman tidurmu? Iblis menjawab, orang yang mabuk. Lalu Nabi bertanya, siapa tamumu? Iblis menjawab, pencuri. Lalu Nabi bertanya kembali, siapa utusanmu, wahai iblis? Iblis pun menjawab, tukang sihir. Lalu Rasulullah bertanya kembali, apa kesukaanmu? Iblis menjawab, orang yang bersumpah cerai. Rasulullah bertanya kembali, siapa kekasihmu? Iblis menjawab, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah bertanya, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis menjawab, ringkikan kuda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bertanya kembali, apa yang melelehkan badanmu? Iblis menjawab, tobatnya orang yang bertobat. Lalu Nabi bertanya kembali, apa yang menggosongkan, membuatmu hatimu panas? Iblis menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Nabi bertanya kembali, apa yang memuramkan wajahmu, membuatmu merasa malu dan hina? Iblis menjawab, zakat secara sembunyi-sembunyi. Nabi lalu bertanya kembali, apa yang membutakan matamu? Iblis pun menjawab, salat di waktu sahur menjelang subuh.
Nabi bertanya kembali, "Apa yang memukul kepalamu?" Iblis pun menjawab, "Memperbanyak salat berjamaah." Nabi bertanya kembali, "Siapa yang paling bisa membahagiakanmu?" Iblis pun menjawab, "Orang yang sengaja meninggalkan salat." Nabi bertanya kembali, "Siapa manusia yang paling sengsara, celaka menurutmu?" Iblis pun menjawab, "Orang kikir atau orang pelit." Lalu Nabi pun bertanya kembali, "Siapa yang paling menyita pekerjaanmu atau menyibukkanmu?" Iblis pun menjawab, "Majlis-majlis ta'lim atau majlis-majlis ulama." Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana kamu makan?" Iblis pun menjawab, "Dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku." Rasulullah bertanya kembali, "Di mana kamu lindungkan anak-anakmu ketika panas?" Lalu iblis pun menjawab, "Di balik kuku-kuku manusia. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepada setan. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Aku memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar punya azan, maka terompet adalah panggilan azanku. Saya memohon agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya punya teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Ia kemudian membacakan ayat, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27. Rasulullah berkata, "Andai kata tidak setiap apa yang engkau ucapkan didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan membenarkanmu." Lalu iblis berkata, "Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat isya. Andai kata tidak karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat isya. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutaqadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala." Lalu iblis berkata, "Saya punya anak lagi yang bernama Kohyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis taklim atau pengajian. Dan ketika khatib sedang memberikan khutbah,
sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur. Tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh para khatib. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada syaitan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua syaitan itu kemudian berkata kepadanya, "Keluarkan tanganmu." Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Orang yang bahagia akan beruntung. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman dalam Al-Quran surah Hud, "Jikalau Rabbu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Al-Quran surah Hud ayat 118. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran surah Hud 119. Dilanjut dengan, tidak ada suatu keputusan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 3. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, awal dan akhir, zahir dan batin. Semoga salawat dan salam sejahtera tetap selalu diberikan kepada Nabi yang ummi dan para keluarga dan sahabatnya, serta para utusan dan para nabi. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat dan kita semua dapat memetik hikmah dari dialog Rasulullah kepada iblis laknatullah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari mulut saya pribadi, tentu datangnya dari saya. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.